Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'ad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih beri kesempatan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu sirah. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bersambung kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Adik-adik, a'azanallah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahmakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang penentangan dan permusuhan kafir Quraisy, ya. Kita mengulang sedikit. Dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil yang sangat baik. Hari demi hari banyak orang yang memeluk Islam. Dengan banyaknya orang yang memeluk Islam, maka para pembesar kafir Quraisy semakin marah dan gelisah melihat kenyataan tersebut dengan banyaknya orang masuk Islam. Oleh karena itu mereka terus-menerus memikirkan dan mengerahkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy. Setelah musim haji berlalu, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah, sedangkan kaum musyrikin semakin keras menghalanginya dengan berbagai cara. Semakin Rasulullah banyak halangannya, maka Rasulullah tambah semakin giat untuk menebarkan dakwah agama Islam ini, dakwah tauhid, ya. Dengan giatnya Rasulullah mendakwahkan agama ini, maka orang kafir Quraisy juga semakin keras penentangannya atau menghalangi Rasulullah. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menghina, mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy yaitu mencemarkan nama baik, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, membuat tandingan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu agar manusia lalai dan meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka membuat tandingan-tandingan, ya. Kemudian yang keempat, mengajukan penawaran untuk mempertemukan Islam dengan tradisi jahiliyah mereka, ya. Itu yang salah satu cara mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah, yaitu dengan mengajukan penawaran untuk mempertemukan Islam dengan tradisi jahiliyah mereka. Pertanyaan, apakah Rasulullah mau? Maka jawabannya akan terjawab di sini. Kemudian para pembesar Quraisy mengatakan, mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kita bisa saling bersatu dan engkau pemimpin kami." Nah, apakah Rasulullah langsung mau atau tergiur? Maka ya tetap saja kebenarannya tetap kebenaran, tidak boleh dicampur adukan dengan tradisi, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah,
wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, kata Allah, agama kalian, dan bagiku agamaku. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwasanya agama tidak boleh dicampur adukan dengan tradisi, ya. Walaupun itu bentar, tidak boleh sama sekali. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Agama bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kalau enggak kalian masuk agamaku. Seperti itu, masuk agamaku tanpa ada menyembah Tuhan mereka. Maksudnya kita tidak boleh tukar menukar menyembah sesembahan orang kafir Quraisy, kemudian orang kafir Quraisy menyembah sesembahan Tuhan kita, maka itu dilarang oleh agama, sama sekali tidak boleh, ya. Itu sebuah kesyirikan, nanti masuk ke syirikan. Kemudian bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy yang kelima adalah mengganggu dan menyiksa baik lisan maupun fisik kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Islam menyebabkan kebencian dan permusuhan kafir Quraisy kepada kaum muslimin, khususnya Rasulullah SAW, ya, semakin besar. Mereka tidak segan-segan mengganggu dan menganiaya kaum muslimin. Semua itu mereka lakukan untuk melemahkan mental kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW juga mendapat siksaan dan gangguan paling keras dari kafir Quraisy. Mereka melakukan celaan dan hinaan, olok-olok memberi gelar buruk seperti gila, penyihir, pendusta, dan berbagai macam gelaran buruk lainnya. Mereka juga mulai melakukan gangguan secara fisik, ya, tidak cukup dengan lisan, tetapi mereka juga melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling keras permusuhannya dan kebenciannya adalah kepada Nabi, yaitu Abu Jahal, ya. Padahal Abu Jahal adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, dan istrinya Ummu Jamil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dengan azab yang pedih, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Lahab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian Thariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan yang dilakukan oleh Abu Lahab pamannya, tetapi dia juga melempari beliau dengan batu hingga membuat kedua tumit beliau sallallahu alaihi wasallam berdarah. Nah, jadi begitu keras permusuhan, padahal Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah, ya, ketika hidayah belum dapat atau belum mendapatkan hidayah. Kemudian tidak cukup dengan Abu Lahabnya, istrinya juga, ya, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, tidak kalah sengitnya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bahkan pernah memasang duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan di depan pintu rumah beliau pada malam hari. Itulah, ya, secara singkat penentangan dan permusuhan orang-orang kafir Quraisy, terutama pamannya yaitu Abu Lahab dan istrinya, ya, Ummu Jamil, begitu keras sampai melempar batu kepada Nabi Muhammad SAW hingga tumitnya berdarah. Kemudian istrinya menyimpan atau sengaja meletakkan duri di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas maka ditanyakan kepada Ustaz. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum.
Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.